Kecuali kalau Apa? punya anak baru nikah. Ya itu. Anak dulu baru nikah. Nggak, atau kalau nikah itu baru anak. agak ini ya. Iya. Cuman nggak apa-apa juga kalau yang kayak gitu, kita Iya, nggak nggak apa-apa. ngejudge Iya, ya, nggak apa-apa. terserah itu terserah Semangat masing-masing. kalian guys. Semangat kalian. MBA. Anjing, lu cewek lu main sama cowok gitu misalkan. Oh, oke. Kayak ada apa ya kata-katanya, gue bingung dah kata-katanya. Iya. Kayak ada rasa apa sih namanya, kayak ganjel, bukan ganjel tapi apa ya? Kayak bukan sakit hati juga tapi apa ya? Kayak Bukan iri tapi. ya mungkin gitulah, pokoknya rasa itu Apalagi lu masih ada orang tua, itu menurut gue Cacat. bahasanya itu privilege juga sih. Maksudnya bukan privilege kan, kadang-kadang konotasinya kayak Jelek. Putri Tanjung. Tapi menurut gue privilege itu ya waktu banyak, orang tua masih bisa ngasih makan lu. Would you rather? Kalian mending Oke. Podcast UCT live dari Radio Dalam. Anjir. Oke, cut. Udah mulai ya. Jadi hari ini kemarin si Galvin tapi nyebut gue masukin lagi udah render. radio dalam kan luas dia. Iya. Oke. Podcast UCT, welcome back guys. Welcome Gila. back. Udah 2 minggu ya dari terakhir syuting. Jadi udah banyak yang lewat. Gue udah ada beberapa ide obrolan sih dari banyak ngobrol sama teman-teman kita ya. Jadi kalau kata si Okta, katanya seru tuh ngomongin kontrasnya gue pengangguran sama Galvin yang Sabtu kerja, katanya seru. Gue sih concernnya kayak, kalau gue pribadi gue takutnya kalau gue ngomongin gue pengangguran gue sehari-hari gimana kan, gue kan masih tinggal di rumah orang tua, masih kayak gak enak. Tapi kalau kata Okta, itu mungkin jadi kalau misalnya mau pengen ngomong topik pertama ya. Terus ngomongin toxic relationship kalau mau. Ya, jadi kita pilih-pilih aja sih. dikasih pilihan topik ini. Bebas sih. Sebenarnya tadi ada topik yang kita udah senggol tapi jangan, soalnya lagi sensitif. Apa? Jangan ditanya. Awalnya nggak ada yang jangan. Kita mau ngomong itu. Yang pengangguran sama. Kalau gue ini sih, gue paling kalau cerita pengangguran, gue ada cerita pengangguran yang lucu sebenarnya. Oke. Jadi pada suatu hari gue sama nyokap gue ke pasar yang RB, pasar nama apa ya? Pasmod Bintaro. Gue sama nyokap di sana, gue liat dari kaca mobil kayak kenal nih orang nih. Itu posisinya weekday siang. Weekday siang pasti pada ngantor kan. Tapi gue kan nganter mak ke pasar. Gue di situ, siapa nih kenal? Pakai kacamata. Dewa ternyata. Terus Dewa sama mamanya juga. lagi nemenin mamanya pasar. Jadi kita berdua lagi sama-sama nemenin ma di pasar. Terus kayak, ya tante. Iya nih, si Dewa kerja di mana? Kan langsung nyokap banget. Belum di briefing ya? Iya. Belum di briefing, gak enak jadi. Tapi lucu juga sih, gue sama nyokap gue, dia sama nyokapnya dia terus ketemu. Oh, kegiatan pria-pria nganggur nih ya. Kalau nggak nyupir, nemenin emaknya ke pasar. Job desk-nya itu ya. Iya. Terus sebenarnya ini sih gue tuh si Dewa, gue inget dia pas ngobrol sama gue, dia masuk ke pasar lagi nemenin emaknya. Gue nunggu di luar kalau gue males nemenin emak gue. Soalnya lagi sama gue sebenarnya bertiga, adalah saudara lah. Gue lagi bete aja sih pada hari itu. Saudara. Jadi pokoknya sebelum gue ke pasar tuh, gimana cerita ya? Bentar, gue ini dulu. Lu pernah gini gak sih, kayak pernah posisi-posisi yang lu misalnya lagi ada saudara, either itu lagi acara keluarga atau mungkin lagi di rumah saudara, atau mungkin saudara lagi di rumah lu misalnya lagi mau ngapain, terus kayak papasan nih, kan ngobrol kan, tante ini gimana, nenek. Paling cuman basa-basi doang kan,
Tapi jadi ada plan. enggak, dia nanyain gue nganggur 3 kali pak. Maksudnya dalam waktu itu gitu-gitu tuh gue rasa nggak nyampe semenit deh ngobrol-ngobrol gitu. Paling 2 menit lah. Semenit tuh lama loh. Maksudnya kayak ngobrol-ngobrol kayak. Iya. Oh lu nganggur. Iya tante, ya lagi di sini nih. Kamu tapi kerja nih. Iya lagi nih. Ngobrol. Tapi kamu kerja, wah itu 3 kali. Gue pertama kan biasa kan. Terus kayak kedua, iya tante lagi nih. Terus nih ngobrol. Tapi kamu kerja, wah 3 kali pak. Wah tuh gue masih 3 kali. Wah ini ngatain ya nih. Gue ngerasa apa gue yang sensi? Enggak, tapi kalau gue sensi harusnya gue yang pertama mah wajar, mau pertama sekali 2 kali nggak apa deh. Tapi mungkin yang pas 3 kali gue kayak gue yang bener-bener di ini gue kayak pas lagi ngobrol kayak gue nanya 3 kali ya. Apa ya, gue udah mulai apakah ya udah. Jawabnya gimana? Pasti tanya. Gue jawabnya ya lagi palu gada biasalah. Tapi kalau gue rasa sih dia intonasinya agak biasalah. Saudara-saudara agak pamer anaknya lah. Kalau ini ya udah ini. Agak yang masih ke situ nadanya. Jadi gue kayak ya sekali-sekali nggak apa lah. Lu nanyain gue belum ini. Tapi kalau 3 kali, itu gue 3 kali tuh inget banget, gue 3 kali. Udah antar ibu ke pasar ya, udah gue ke pasar. Tapi ada saudara gue ikut. Yang itu yang nanya itu ikut. Iya, jadi gue pas ke pasar ketemu Dewa. Terus ya udah ibu gue sama saudara gue ya di pasar. Tante apa ini? Tante lah ya, aman lah ya kalau tante ya. Aman. Gitu sih kalau pengalaman kontras pengangguran gue ya guys. Mungkin kalau kalian mau lebih tahu dalam sehari-hari gue, DM ke Odi. DM ya. Kalau DM enggak naik ya videonya, dijawab langsung full. Nongkrong yuk langsung, gue jelasin langsung. Gitulah. Tapi ini sih kayak misalkan enak kalau misalkan kayak lu nanya-nanya gitu. Misalkan ya, kalau misalkan mau ngobrol masih yang tadi pengangguran kayak gitu. Ya kita saling ini aja. Gua kan ngelihat lu kayak enak banget. Lu juga mungkin lu ngelihat gua kayak enak udah ada kegiatan gitu. Nah, itu maksud gua itu jadi tukeran ininya. Kan gua ngelihat lu anjir enak nih tiap hari misalkan bangun bebas gitu. Lu juga ngelihat gua mungkin enak banget nih orang udah tahu nih tiap hari ngapain walaupun kayak gitu-gitu aja gitu. Ya itu ngobrol kayak gitu. Gue sebenarnya mungkin sebelum podcast ini gue agak gelap sih, gue kayak apa ya? Apa gue yang backgroundnya ambis kali ya orangnya ya? Kayak ambis dan kayak gue sebenarnya dari SMA kayak udah tahu gue mau ngapain. Terus kayak pengangguran dan lu kayak apalagi gue mungkin udah setahun lebih ya. Kayak abu-abu tiap hari lu nih anjir ini hidup gue gimana ya? Itu gue sebenarnya gue lumayan gelap kalau gue ya. Mungkin nggak semua orang tahu rasa gelapnya soalnya belum ada arah ini mau kemana nih. Gue kan kuliahnya bisnis, gue ini dulu. Tapi kalau gue sebenarnya gue agak gelap sih. Belum lu mulai podcast ini, lu bayangannya lu bakal kerja kantoran atau lu bayangannya emang bakal mau kayak nyoba entertainment kayak gini? Oh iya, gue sebenarnya dari dulu emang bisnis sih. Terus kalau sebenarnya kan ini gue juga ngeliatnya treat it as a business kan yang ini nih. Sebenarnya kita kan udah. Jadi gue jujur gue semenjak ada ini gue udah mulai senang sih. Jujur gue udah mulai bahagia. Jadi bisa dibilang misalnya kalau lu ketemu SMA lu yang dulu, dia bisa bangga sama lu yang sekarang. Iya, gue sekarang udah bisa bilang gitu. Gue udah. Bagus. Soalnya gimana ya? Makanya gue kenapa gue si Dewa kan gue ajak banget kan. Soalnya gue mungkin dia nggak ngerasain kayak gue, tapi gue apa ya rasanya tuh kayak ini kan kayak baru nonton One Piece. Lu nonton nggak? Nggak ya? Pokoknya ada yang Sanji yang tahu rasanya orang kelaparan yang awal-awal banget sih, gue baru mulai kan One Piece. Jadi di anime tuh dia pada nggak relate kalau lu orang kelaparan lu kasih makan gratis. Soalnya si Sanji pernah dulu kelaparan yang mau mati. Jadi kalau yang lain kan mungkin ngata kayak apaan sih lu ngasih makan gratis? Makan kan langka. Tapi kalau si Sanji kan dia tahu rasanya kelaparan. Jadi kalau gue mungkin gue pengangguran tuh gue apa ya setahun lu kayak anjing nih. Soalnya kayak nge-snowball gitu. Anjir makin lama gue nggak kerja makin less probably gue CV gue gitu kan. Jadi kayak time bomb gitulah gue ngerasanya dulu tuh. Kayak anjing nih mau bisnis apa ini. Tapi lu ngerasa gitu karena sifat lu emang yang ambis. Bisa jadi ya. Jadi mungkin nggak semua orang mungkin emang see it as a luxury ya. Tapi kalau gue kayak nggak ngapa-ngapain tuh gue
mungkin uncertainty kali ya, ketidakpastian. Gue nggak bisa banget ketidakpastian. Dan ini ketidakpastiannya setahun lebih, jadi kayak gini ya. Lagi-lagi. Tiap hari, tiap pagi gitu ya. Iya, gue tiap pagi pak. Tiap pagi. Baru bangun langsung gitu. Iya, dia berat pak, berat. Gue tiap bangun tuh berat. Anjing nih gimana ya? Tapi lu Sorry gue, dan gue mungkin makin susah juga, soalnya orang-orang ngepersepsi gue, oke nih anak orang ini nih mungkin kan, dia kayak masa ini nih dia paling ikut bokap. Kalau gue pribadi sih, lu mau ngeliat gue gimana, gue nggak tipe orang gitu yang kayak bokap gue yang punya power, gimana nggak. Jadi ya lebih ke, wah anjing ini gimana nih gue. Jadi gue situasi yang gue ngikut bokap gue nggak ada sebenarnya. Terus waktu lu sebelum mulai podcast ini kan berarti bayangan lu masih cari kerja kantoran. Betul. Ya kan? Nah itu kayak lu ada yang lu gimana ya? Kayak lu bisa hargain lah kayak sebagai pengangguran mungkin yang nggak ada bisa didapat dari orang kantoran. Lebih ke kalau kantoran kan misalnya itu waktu kan lu gue lebih ke ini sih, banyak ini freelance. ada karir track nih. Mungkin kalau gue ngeliat orang kerja, sebenarnya gue kan nggak jelas nih mau gimana, lebih ke situ doang sih kayak. Jadi balik lagi ke uncertainty itu ya. Iya, gue ketidakpastian itu sih, gue kayak nggak bisa. Jadi lu kalau ngeliat orang kantoran tuh lebih kebayang lah ke depannya gimana. Iya. Oke, jadi itu kan dari sisi yang orang yang belum bekerja. Sekarang dari sisi orang yang kerja kantoran hampir tiap hari. Tiap hari nih. Gue udah tadi. Ini hari Minggu guys, gue jemput beliau ini dari kantor. Ya hampir tiap hari. Lu ada yang lu rasain gak misalnya kalau jadi pengangguran enak nih bisa gini? Atau lu malah ngerasa untung kerja? Ya ada lah, dua sisi itu ada pasti. Maksudnya kayak untung gua kerja jadi gua ada, maksudnya tetap fix income gitu yang tiap bulan minimalnya segini, yang pasti gua dapet, yang maksudnya buat menunjang semuanya kan. Cuman di lain sisi juga gua ngeliat kayak misalkan kayak ya pasti ada rasa kayak gua nggak bilang pengangguran itu sesuatu yang buruk ya, maksudnya bisa jadi dia menunggu waktu kayak dia lagi nungguin sesuatu atau ya kayak gini lah, misalnya ini kan hal ini bakal lebih jalan kalau memang semuanya itu free kan. Ngerti nggak? Kita ngebangun ini kalau misalkan mungkin ya kita bisa lebih fokus, bisa lebih brainstorming tiap hari, kita bisa mikirin buat bener-bener mikirin ini semua gitu. Ya tergantung sih, balik lagi kayak pengangguran itu gue ngeliat juga masih bukan pengangguran ya, orang yang tidak bekerja. Yang gue ini yang datengin lah. Semangat guys yang belum bekerja, semangat. Ya emang kalau gue sih Switch apa? kalau dia nggak apa-apa yang ngomong kayak gitu ya. Kalau gue yang ngomong kan nggak bisa. Kalau dia ngomong kayak gitu nggak apa-apa. Anjing bang. Mentang-mentang udah kerja. Iya, 19 juta lapangan padel. 19 juta lawan padel ya. Iya. Pokoknya kalau misalkan gue ngeliat kayak ya kerja, ya emang plusnya ya lu udah fix. Tapi gue ngerasa ya waktu lu ya tersisa, terbatas, apa namanya, ya lu tersita aja gitu waktunya. Jadi nggak, pokoknya ya emang lu pekerjaan lu emang lu fix, cuman waktu lu terbatas ya kan. Waktu lu terbatas. Parah, limited. Iya, jadi kadang-kadang kayak gue mikirnya bukan ada plusnya juga, cuman kayak kalau misalkan emang lu nggak ada yang gue kan bener-bener harus ya waktu gue untuk bekerja gitu. Gue nggak bisa mikir hal lain. Apakah gue, jadi gue tuh dulu sebenarnya gue nggak mau bekerja kayak gini, gue nggak mau. Gue tuh pengennya bisnis. Justru gue kebalikan sama lu. Lu kan pengennya punya pekerjaannya tetap kan. Buat bisnis juga tapi gue end goal. Oh bisnis juga. Ya maksudnya gue nggak ada kebayang gue kerja yang jadinya, maksudnya gue karena gue dulu juga kuliahnya kan bisnis juga, akhirnya bisnis juga kan. Gue tuh ngeliat tuh banyak tuh teman-teman gue kayak yang emang dia dari keluarga pebisnis lah, emang dia udah ngerintis bisnis dan lain-lain, dan banyak yang menurut gue ya mungkin penghasilannya nggak sebesar itu, cuman gue kayaknya maksudnya gue pengen kayak kesana menarik gitu. Gue kayak lu nge-expand bisnis lu sendiri, lu untungnya lu ngerasain sendiri gitu, lu jadi lu tahu cara ini kan, maksudnya kayak
lu ngehargain duit tuh lu tuh tahu gitu capeknya tuh, ngerti gak sih lu? Kalau misalnya lu kerja itu kan ya emang kayak lu buat orang lain ya ininya ya. buat orang lain, abis itu lu kerja ya emang lu kerja beneran, maksudnya bukan kerja yang kayak apa sih namanya sok-sokan kerja, apa emang kerjanya beneran tapi digaji kan gitu, segitu-segitu ya. Kalau bisnis tuh lu bener-bener lu kalau nggak berusaha lu nggak dapet duit, ngerti nggak? Lu tuh kalau nggak misalkan nggak yang lu bener-bener fokus banget ya lu bisa hilang chance lu buat dapet duit tuh hilang gitu. Nah gua dulu tuh mikirnya kayak gue pengen bisnis, habis itu gue kayak pada akhirnya juga sekarang gue kayak kalau ditanya kalau sekarang posisi sekarang gue kalau misalkan lu mau nggak tinggalin kerja demi lu bisnis sekarang gitu misalkan, gue udah nggak berani sekarang. Ngerti ya? Karena gue udah terbiasa dengan fixed income-nya itu. Maksudnya gue kalau misalkan emang udah ada apa namanya gue misalkan udah ada sesuatu yang menurut gue udah nyaman, misalkan gue keluar dari pekerjaan gue untuk fokus ke suatu hal yang emang gue tahu, gue yakin banget ini bakal bisa bikin gue hidup gitu, itu gue mungkin bisa. Cuman kalau sekarang dari nol dan gue diharuskan untuk lepas kerjaan gue, kayak gue takut juga. Cuman ya gitu, gue tetap ngelihat kalau misalkan yang tidak bekerja pasti mereka ada waktu untuk mikir gitu. Untuk kayak gimana ya, apa ya cara, ya banyak lah maksudnya orang yang gue nggak bilang semua orang sukses dari yang orang nggak kerja gitu ya, maksudnya kayak banyak juga yang orang yang tapi maksudnya banyak juga yang gagal juga banyak. Cuman gue ngeliatnya ya emang gagalnya ada, cuman kalau misalkan kayak lu bisa mikirin buat lu kedepannya, misalkan lu ada waktu yang lu nggak bekerja, lu bisa mikirin lu pengen ngapain aja, lu pengen nyoba-nyoba walaupun maksudnya kayak kita masih muda nih, coba-coba aja gitu. Ya menurut gua ini juga sih, gua agak-agak kayak anjir seru juga ya kayak kalau misalkan bisa explore things gitu. Ya gitu sih kalau dari sisi gua ya, gua tetap ngelihat ya mungkin gua nggak bakal berani langsung kalau misalkan lepas kayak gitu. Cuman kalau misalkan gua ngelihat dari sisi orang yang gak kerja, menurut gua bukan hal yang buruk juga. Jadi kayak sama-sama inilah, plus minus dua-duanya pasti. Rumput tetangga lebih hijau berarti. Iya pasti kayak gitu sih Di. Berarti sama ya, uncertainty juga. Iya. Ya sama lah semuanya lah. Iya. Tapi kan lu bilang tadi kalau masih muda pengen coba misalnya bisnis segala macam gitu kan. Emang kalau udah lebih berumur, what's stopping you? Soalnya ya karena gue mungkin ya, kalau gue ada bayangan untuk punya keluarga kan. Gue nggak bisa apa namanya terlalu udah gue yang resiko gue nggak bisa risk yang terlalu besar kan. Pasti gue harus kasih makan anak gue masih istri gue gitu. Gue kayaknya kalau misalnya kayak gitu agak ini juga, makanya gue mikir ya mungkin karena masih muda juga, jadi kalau misalnya masih muda gitu, maksudnya kita masih punya waktu, tenaga, dan kita masih belum, ya mungkin gue masih ada tanggung jawab untuk keluarga gue ya. Cuman ya kan kita bukan menghidupi semuanya banget kan, jadi menurut gue masih ada masa-masa lu bisa nyoba-nyoba gitu maksud gue. Itu gue jadi kepikiran kan zaman sekarang tuh banyak yang joint income. Iya. Kan. Kalau misalnya lu udah berkeluarga, terus istri lu itu bekerja, udah ada pemasukan yang bisa dibilang oke lah gitu, buat hidup nyaman. Lu bakal coba ngambil risk buat bikin bisnis, tinggalin kerjaan lu, atau lu tetap lanjut kerja biasa aja? Berarti istrinya ini kerja, bisa nge-cover pemasukan dia, bisa nge-cover expense. Iya, tapi nyaman aja gitu. Oke. Nggak bisa hura-hura lah gitu. Jadi kalau lu misalnya lu udah nggak kerja yang kayak 9 to 5 gitu, basically lu biarin istri lu yang tanggung jawab buat keluarga lu, terus lu ya itu nyoba-nyoba buka sesuatu yang nggak tahu bakal sukses atau enggak. Lu bakal mau risk itu atau enggak? Itu gue lihat dari cewek dulu ya. Tapi kalau ada yang mau pasangan ada istri yang ngerti, wah itu lumayan harta karun ya, yang bisa ngerti. Oke nih suami gue mau sebenarnya pengen ini yaudah gue cover deh. Itu gue kalau misalnya gue ketemu istri yang kayak gitu, wah tuh respect sih. Tapi kalau misalnya
sorry mana? Tapi kalau misalnya kan dia kan setuju sama pilihan lu gitu. Tapi kan tetap aja pasti ada perasaan tanggung jawab sama Ya keluarga. bener, kayak apalagi kita kan prideful banget pasti kan. Kayak, anjir. Kan kita juga stereotipnya sebagai laki tuh kepala keluarga, provider gitu kan. Lu bakal kalau misalnya dia setuju kayak langsung gue lepasin kerjaan gue, coba bikin bisnis walaupun lu ada perasaan tanggung jawabnya itu. Wah, ya itu berarti gue orangnya lumayan prideful lagi. Kayak gue enggak deh, tapi gue tetap apa ya? Tetap mau nggak mau gue harus tetap ada income. Kayak jangan rely. Mungkin as a man kali ya gue. Iya. Ini kan sebagai laki. Patriarki. Kalau gue sih gue pribadi, kalau gue ya, wah gue walaupun istrinya mau kayak gitu, gue kayak deep down nggak. Pokoknya sebisa mungkin gue harus juga ikut ada nge-cover expense keluarga. Jangan gue all in di bisnis ini, tapi yang stable income-nya yang bayar makan sehari-hari, listrik pure dari istri. Wah, gue enggak sih. Berarti kalau udah berkeluarga lebih harus nyari yang lebih safe, ya kan? Ya. Terus kenapa nggak mumpung sekarang masih muda, malah kita coba yang bisnis-bisnis Nah, dulu, ya. sebelum berkeluarga. Ya, semoga apa yang kita lakuin sekarang sih bisa nge-inin yang nonton sih, kayak lu masih muda ya. Masih muda, belum ada obligasi. Apalagi lu masih ada orang tua, itu menurut gue Saat-saatnya. bahasanya itu privilege juga sih. Maksudnya bukan privilege kan kadang-kadang konotasinya kayak Jelek. Putri Tanjung ya. Tapi menurut gue privilege itu ya waktu banyak, orang tua masih bisa ngasih makan lu. Itu menurut gue, apalagi yang lu mungkin posisinya nganggur juga kayak gue ya, mungkin bisa consider udah lu berani aja sih mau nyoba nothing tulus aja. Tapi kalau udah itu seru sih. Kalau misalnya udah berkeluarga, wah gue nggak pernah sih gue ketemu orang yang ada nggak yang gitu ya? Lu udah pernah ketemu yang kayak wah dia udah keluarga tapi masih nyoba-nyoba? Gue nggak tahu sih. Lumayan rare ya. Gue belum pernah ketemu sih yang kayak terlalu ini risk kayak gitu. Iya itu jarang sih emang karena tanggung jawabnya udah besar kayak gitu. Iya. Udah. Itu sangat risk taker sih kalau udah berkeluarga gitu kan. Oke. Terus misalnya nih ngomongin berkeluarga, terus istri lu join income. Kalau istri lu income-nya lebih gede daripada lu, Oke. itu lu bakal terima-terima aja atau lu bakal, kan ada tuh orang yang kayak jealous atau gimana? Patriarki. Iya. Nah, gimana menurut lu? Gue jelas lagi ya. Lu jealous? Gue harus lebih gede. Kenapa? Ini gue dengan posisi belum ada ini ya. Bodoh amat dah pokoknya. Kenapa? Gue apakah karena lu nggak setuju mungkin karena pride lagi kali ya. Karena pride ini. Kalau gue. Kalau gimana? Kalau gimana? Istri lebih gede income-nya. Iya. Feeling lu gimana? Kalau gue pasti ada perasaan malu ya kalau gue ya. Maksudnya maksudnya gue sebagai kepala keluarga harusnya kan ya, gue sebagai kepala keluarga harusnya bisa mewadahi semuanya. Cuman kalau gue ya udah gue try my best aja buat gimana caranya gue bisa lebih gede gitu. Entah gue ya kerja lebih keras atau gue punya side income atau gue cari pindah-pindah ke pekerjaan step up terus gitu. Gue sih mikirnya ya nggak menutup kemungkinan kita lebih kecil juga, nggak menutup kemungkinan. Maksudnya kayak yang apalagi korporat ya, kayak kerja kayak gini kan nggak menutup kemungkinan kita misalkan nih gue sebagai pegawai yang udah existing, gue tuh bisa kalah sama anak-anak baru yang empty misalkan gitu. Misalnya empty gitu, itu kan bisa aja gitu kalah, income-nya langsung kalah gitu. Gue bisa aja ya, cuman kayak gimana caranya lu bisa ngimbangin mereka. Ya udah ya lu entah kalau misalnya di korporat, misalkan di korporat itu kan ya misalkan lu punya keahlian, lu jadi direbutin sama perusahaan-perusahaan lain, lu apa namanya naikin request skill lu ya, pokoknya. naikin skill, habis itu naikin biar orang bisa nge-hire lu dengan angka yang lebih besar gitu kan. Maksudnya kayak ya gue pasti ya pertama ya udah mau gimana lagi, cuman ya gue nggak cukup cuman ya udah aja, cuman gue juga tetap gimana caranya gue lebih gede kan. Pasti kan ada rasa kayak
Kalau gue ya, gue mikirnya gue pasti ada rasa kayak malunya pasti ada gue. Kalau gue maksudnya pasti ada kayak anjir kok gue lebih kecil ya, gue ya gitulah, pasti ada rasa kayak gitu. Jadi gue ya mungkin lebih ke berusaha aja sih. Ya mungkin emang sesuatu yang emang susah, cuman ya gimana lagi gitu kalau gue. Tapi itu kira-kira sama berarti kita ya, pride ya ininya. Kalau lu gimana, Jan? Gue juga sih. Sama juga ya? Pride, tapi itu kira-kira harga diri atau emang kalau gue sih dilihatnya kayak tanggung jawab sih kayak. Iya, lebih ke tanggung jawab, lebih ke bukan harga diri, ya lebih ke tanggung jawab sih. Soalnya kayak kita ya kita bawa orang ke, maksudnya ke hubungan gitu, maksudnya kayak kita tuh udah disuruh jadi jagain lah gitu anak orang gini kan. Maksud gue menurut gue kayak ini sih lebih ke nggak usah pas ini deh, nggak usah pas udah nikah, kayak pas pacaran aja, maksudnya kayak menurut gue. Iya, udah mulai ketaker ya. Iya, gue juga kadang-kadang kayak ya masa apa-apa, maksudnya lebih di bayarin gitu misalkan, itu kan ada yang ada rasa kayak pasti ada nggak sih? Iya. Kayak ya pride iya, cuman lebih ke tanggung jawab aja, kayak gue ngajak keluar masa iya lu yang bayar gitu sih. Tapi lu kalau ketemu orang yang kan sebenarnya juga lumayan normal ya, kayak apa sih bapak-bapak pelihara burung, maksudnya lu ngelihat mereka mungkin kayak ini juga sih, tapi apakah lu ngelihat mereka kayak lebih rendah atau oh ya udah masing-masing aja? Maksudnya gua ngeliat orang gitu. Iya, yang kayak oh nih bapaknya yang rumah tangga nih, yang ngurus rumah tangga, istrinya yang ini. Lu ngelihatnya lu ngejudge nih? Enggak sih. Enggak ya? Enggak sih. Kan gua orangnya emang enggak terlalu mikirin orang lain. Gua kan lebih apa ya? Agak mungkin ego kali ya. Oke. Jadi gua mikirnya udah gua sendiri aja. Gitu. Jadi gua juga kalau yang balik lagi ke yang tadi istri lebih tinggi, gua juga ngeliatnya sebagai motivator aja sih. Oke. Kayak dia aja bisa. Mental lu yang penting mindsetnya ya. Dia aja bisa, gue juga harus bisa gitu kan. Yang gitu penting prosesnya sih ya. Iya. Lu gimana Vin ngeliat yang tadi? Ngeliat yang suaminya kerja, istrinya nggak kerja gitu. Enggak. Suaminya rumah tangga. Karena ada ya orang yang malah pingin kayak gitu kan. Ya, ada yang suami rumah tangga, istri kerja. Iya, kayak slow living nih enak gitu. Gue nggak tahu sih, gue masih. Enggak, sorry, mungkin ini deh skopnya gedein deh. Yang apa sih? Kan kadang-kadang normalisasi juga kan yang anak-anaknya yang dituntut ngurus orang tua, bapaknya apa ya, mental yang sebenarnya nggak terbatas di istri yang lu rely sih, tapi kan juga ada yang rely ke anak-anaknya untuk dia. Oh, maksudnya udah tua nih. Iya, misalnya dia yang anaknya jadi sandwich gitu. Ya, anaknya yang dituntut misalnya. Oh, ini posisi berarti bapak yang udah berumur, udah nggak kerja. Misalnya dia nggak kerja, abis itu anak-anaknya minta membiayain rumah gitu, apa segala macam kayak gitu. Kamu harus jadi pemain bola. Harus jadi. Kalau itu ya, kalau posisi misalkan rely on the kids gitu buat, ya, maksudnya anak-anaknya yang itu ini juga sih ya. Jadi ini sih. Oke. Sebenarnya menurut gua kalau misalkan anaknya tidak terbebani itu bukan sebuah masalah. Oke. Menurut gua kalau anaknya tidak terbebani ya. Oh, dan sorry, biasanya kan juga nggak bisa kerja karena circumstance eksternal yang lain kan, biasanya yang kayak di luar kendali. Siapa orang tuanya? Iya. Misalnya udah nggak kerja, udah emang umur gitu apa gimana? Mungkin lebih ke mental sih, mungkin di luar dia nggak bisa kerja tapi emang nggak mau kerja bapaknya deh, kan kadang-kadang ada yang sandwich generation tapi yang karena bapaknya yang ada hal-hal eksternal jadi tidak bisa kerja, tapi ini gue ngarahnya ke tidak mau. Iya. Oh, terus pandangan kita ke orang yang tidak mau itu gimana? Iya, kalau gue mungkin ini aja kali ya, gue agak ini sih, kalau mental si bapaknya yang nggak mau, padahal sebenarnya dia masih bisa usaha, kan sebenarnya bukan seberapa besar pemasukan dia ya, tapi kalau dia emang udah nggak mau dan emang masih budaya nuntut anaknya untuk take care of dia, itu gue agak disrespect. Gue juga disrespect sih. Karena itu balik lagi itu tanggung jawab papanya kan, bapaknya itu. Ya kan? Kalau gitu sih. Gue juga disrespect sih. Kalau emang dia nggak mau ya. Susah. Ya enggak sih, maksud gue kalau gue dari
sudut pandang anaknya aja ya. Gue nggak tahu gue. Kalau misalkan ya Oke, mungkin oke. dibalik semua itu kan ada alasan kan. Ya mungkin entah bapaknya misalkan kan masih beda-beda. Misalkan bapaknya udah merasa dia itu apa namanya udah mencukupi kebutuhan primer semuanya itu, misalkan lulus kuliah tuh udah berarti udah stop tuh, udah bukan urusan gua lagi, lu cari kerja lu ini itu kan, maksudnya itu kita nggak bisa nyalahin juga kalau kalau orang tua udah motong di situ kan. Ya mungkin emang dia cukupnya sampai sana, dia bikin aturan, dia ngebiayain anak-anaknya dari sana, sisanya anak-anak yang balik. Cuman ya itu kan balik lagi keluarga masing-masing kan. Cuman menurut gua tetap tadi kalau misalkan anak-anak lebih ke harusnya dua arah aja sih. Kayak misalkan kalau anak-anak tidak terbebani dan anak-anaknya mau untuk membiayai keluarganya, orang tuanya dengan tidak ada beban gitu. Maksudnya dia kayak ya udah nggak apa-apa, yang penting keluarga. Menurut gue itu nggak ada salahnya, nggak salah. Cuman kalau misalkan emang posisinya semuanya susah, maksudnya kayak pada akhirnya anak-anaknya juga ya sandwich lah. Misalkan kayak anak-anaknya dia harus membiayai keluarganya, dia harus, tapi misalkan anak cowok misalkan dia harus nabung buat dia ke depannya. Habis itu dia misalkan dia mau punya keinginan, dia pengen punya rumah atau pengen punya kendaraan apa segala macem. Pada akhirnya kan semua ini kan bentrok ya, maksudnya semua keinginan dia nggak bisa terpenuhi karena dia punya banyak tanggungan. Itu yang akhirnya jadi ini sih, jadi permasalahan kan sebenarnya kan. Menurut gue sih kayak gitu. Ya tergantung sih, kalau itu balik lagi ke keluarga masing-masing kalau menurut gue. Susah soalnya ini kalau dibahasnya, soalnya banyak menurut banyak faktor, banyak variabelnya kenapa dan segala macamnya kayak gitu sih. Tapi tuh gue setuju sih kalau emang udah sampai kuliah. Gue mungkin gini deh, gue reframe percakapannya. Mungkin ya nih, gue bapak, gue udah biayain lu sampai kuliah. Dan gue expect lu jadi kayak mungkin agak nggak ikhlas gitu loh punya anak, kayak apa ya, kayak maksudnya kayak lu punya anak, kalau didikan orang tua gue mungkin lebih ke lu lulus kuliah udahlah lepas gue, lu mau mungkin kalau orang tua gue dari ini sih sebenarnya dari lahir udah mau gue gimana kalau gue udah akil balik udahlah lu mau gimana bukan ini gue. Tapi kan terkadang ada yang mungkin orang tua yang nge-force banget, gue anak biar bisa kayak niatan punya anak dari awal biar bisa ngeinin gue. Mungkin gue yang kalau yang karena circumstance gitu ada faktor lain-lain itu ya emang wajar. Tapi terkadang gue kalau yang emang pengen punya anak biar dia jadi ini biar investasi gue nih maksudnya. Nah itu gue agak ini kalau itu emang maksudnya kalau anak itu kan maksudnya ya pasti ada pikiran kayak gue udah nyokolnya pasti ada maksudnya pikiran orang tua pasti kayak seenggaknya seminimal lu jadi anak yang baik gitu. Dia udah diiniin gitu. Cuman tetap aja nggak bisa lu jadiin anak lu kalau misalkan emang lu biayain, lu jangan berharap dia tuh kembalikan uang lu yang lu keluarkan gitu. Soalnya itu ya balik lagi kalau misalkan emang si anaknya itu emang nggak mau ya nggak bakal gitu, ngerti gak sih lu? Jadi kayak menurut ya kalau misalkan untuk kayak gitu, makanya gue menyarankan lebih baik lu tetap punya, maksudnya lu kalau sebagai bapak sebagai ini tetap lu punya uang sendiri. Karena lu jangan sampai rely ke situ. Jangan sampai berini ke orang gitu. Walaupun emang mungkin dari kerja keras lu selama ini buat lu nyekolahin anak emang berat banget dan emang berjasa banget untuk kesuksesan anaknya, cuman kayak tetap aja nggak semua orang itu mikirnya sama kan. Pasti kan misalkan anaknya ternyata udah dibiayain kayak gimana, akhirnya ya nggak bisa mencukupi semuanya juga gitu. Menurut gue sih kayak gitu. Gila, itu ada dewasa banget ya. Dari kemarin ngomonginnya nikahan, child free, sekarang anak lagi. Tapi ini kan kita dari pandangan yang udah keluarga. Iya, anak-anak bujang. Anak-anak bujangan yang sotoy aja sih sebenarnya sih, ngomong kayak gini sotoy aja. Sebenarnya biar banyak viewer saya sih sebenarnya. Jadi nanti di klip-klip, potong, masukin video kita, habis itu viralin, share.
Tapi jangan sampai ke grup keluarga lah ya. Jangan lah ya, udah. Iya, Takutnya ini ya. jadi nyenggol orang tua kalian. Enggak sih, tapi Enggak sih. orang tua kita baik-baik semua sih. Baik-baik ya. Itu oke sih. Jadi kalian ambil kesimpulannya sendiri aja. Kalau misalkan yang baik-baik diterapkan aja, kalau yang buruk-buruk jangan diikutin. Iya, komen pendapat kalian gimana. Ini lagi nyokap gue juga nge-share di WA. Udah mulai pro kita juga. Mungkin karena nonton podcast kita ya. Dia nge-share ke WA. Pokoknya kayak klip podcast juga. Bukan podcast gue. Podcast orang kayak, iya apa kayak orang ngomong, kamu nikah karena omongan tetangga, karena ini, karena tapi sendiri kamu masih susah. Ya itu goblok lah kok ini ya kata podcast. Iya. Jadi mungkin orang tua terpengaruh juga kali ya. Tapi itu Jadi banget sih. maksudnya kalau nikah masih susah tuh goblok gitu mas. Intinya lah klipnya. Intinya. Kita juga ngomong gitu kan waktu itu. Iya, jangan settle. Sebelum settle. Iya. Jangan. Makanya iya sih, setuju gua itu. Kecuali kalau Apa? punya anak baru nikah. Ya itu. Anak dulu baru nikah. Enggak, kalau nikah baru itu anak. agak ini ya. Iya. Cuman nggak apa-apa juga kalau yang kayak gitu, kita Iya, nggak nggak apa-apa. ngejudge Iya, ya, nggak terserah apa-apa. itu terserah Semangat masing-masing. kalian guys. Semangat kalian. MBA. BTW ini gak lu mau kayak kita pas FIFA lagi berlangsung mau update FIFA gitu nggak? Maksudnya? Kan FIFA. Oh, jadi kemarin ini menang sama ini gitu. Atau gimana? Kalau mau sih paling ini doang Ayo. sih yang Ayo. apa? Messi kan kemarin kan kita take Messi belum top scorer kan? Udah sekarang. Ngomong Iya. dulu, anjir gue pas ngedit, wah anjir kita masih ngomonginnya close. Tapi Messi umur 38. Iklannya begini. Gimana ini? XX. Oh, bisa. Oh, bisa. Nanti bisa di blur kok. Iklannya jujur bokep. Jangan ya guys. Yaudah nih, itu dulu kita kasih Update FIFA. kayak apa? Pagi ini tadi sudah berjalan beberapa match dari FIFA World Cup ya. Oke. Udah berjalan berarti match day ketiga ya. Sekarang apa sih Fit? Ini tahapnya Masih group stage. Oh belum 32 ya? Belum. Oke. Jadi masih group stage. BTW ini bakal update banget ya, alias Oke. minggu depan baru di-upload. Alias orang belum pada tahu tuh masih dia. Ya udah, pokoknya gua kasih tahu aja buat yang nggak nonton FIFA, yang nggak punya TV di rumah, gua kasih tahu update. Oke. Hari ini pagi ini Pagi ini. game ada Inggris melawan Panama. Oke. Kane. Inggris di situ menang 2-0. Oke. Dari Panama itu digolin sama Bellingham dan Harry Kane. Harry Kane gol, oke. Berarti Harry Kane 3 ya total golnya. Kemarin dia 2 kan? Oh, gua nggak mantau sih. Oke. Cuman kita update aja buat orang-orang. Oke. Di situ kemungkinan cukup sengit alias posisi bolanya 6-7-3-3. Inggris emang menguasai ya jalannya pertandingan. Oke, game kedua kita lihat di sini ada Kroasia dan Ghana. Ghana game yang seru. Di situ Modric main nggak ya? Oh, Modric masih main ya? Modric Modric masih masih. main. 2-1 tapi nggak golin. Yang ketiga yang mungkin banyak musuh atau fansnya, Portugal lawan Kolombia. Oke. 0-0. Jadi Ronaldo kemungkinan untuk membalap Messi di top skor Piala Dunia itu kecil ya, karena Dia berapa sih Ronaldo, total sekarang skornya? Udah 2 digit, 12-an. siapa? Kayak Ronaldo jarang. Ronaldo baru golin gitu. 9 kayaknya, baru 9 apa berapa? Kurang lah. Speed ya, speed. Ya. Mampus lu Speed speednya. lu kalau nonton jagoan lu kurang. Tapi kalau coba tadi ngeliat dia sama Zlatan main. Iya. Who will win the World Cup? Portugal. Ada Zlatan sama Henry ya? Dia ambil mikrofonnya. Iya. Sama Henry ya. Sweet baby. Oke. Oke. Game keempat ada Kongo. DR tuh apa? Dokter. Dominican Republic ya? Oh. Dokter Kongo. Oke. Dokter Andes. Nggak tahu gak. DR Kongo. Pokoknya dia menang 3-1 dari Uzbekistan, dia menang. Kongo yang menang. Kongo menang. Kongo siapa ya? Eto'o.
Kongo kayaknya nggak tahu dah gue. Iya. Eto'o kayaknya bukan dah. Itu kan ngomong. Oke, lanjut. Eto'o tuh Kamerun. Oh, Kamerun. Eto'o itu Kamerun. Yang masih main. Oke, lanjut. Jordania, Argentina, ini dia yang Oh, Argentina. bermain tadi pagi. Argentina menang 3-0. Jadi Argentina lolos dari grup dengan poin sempurna. Messi tiap game golin. Messi berarti total 6 gol di World Cup ini yang menjadikan dia top scorer. Oke, game terakhir itu ada Algeria sama Austria yang seru, yang ditonton sama orang-orang. Oh, ini selebrasinya sujud ya, berarti Algeria itu ya. Alhamdulillah. Algeria, tapi kita lihat Algeria, oke, dia masih bisa, dia masih kualifikasi, dia masuk babak. Jadi kalau juara 3 itu dia bisa masuk babak kualifikasi buat lanjut ke 32 besar. Oke. Ya, segitu saja. Itu aja ya guys. Update dari FIFA World Cup di matchday ketiga, game-game seru minggu depan. yang kita update minggu depan, yang pastinya update banget. Oke. Oke, segitu aja. Lanjut lagi ke Odi, kita balikin lagi. Mau spin the wheel? Spin the wheel. Sabar ya, gue screen record dulu. Kopi yang Yes. Oh, tentang cinta. Pengen kan lu? sebenarnya biar Oh, nyayur iya. aja sih, biar nyayur. Kalian mungkin netizen Indonesia ya. Begitu, jangan lupa komen guys. Ini cinta kalian. Oke. Kita tanggepin. Berarti sekarang dari Janta. Oke. Gue udah siapin pertanyaan-pertanyaan buat per topik karena ini topiknya cinta ya. Oke. Oke, pertanyaan gue Normal. gak apa-apa, biar kayak Zias kan dia always sipping drinks. Oke. Nah, ini kalau pasangan boleh punya sahabat lawan jenis atau enggak? Oke. Jadi pacar lu punya sahabat cowok, itu menurut lu gimana lu? Lu nggak apa-apa atau lu nggak setuju? Gue jelas banget lagi orangnya. Jadi lu nggak bisa. Gue mungkin bisa Mungkin bisa. jealous banget ke semua cowok. Maksudnya Jadi boleh dilanjutin nggak? Ya, Oh, nggak boleh dilanjutin. gue sahabat cowok. Oh iya. Jangan. Oke, kecuali kalau sahabatnya yang mungkin emang girly ya, kayak nggak ada. Oh, atau enggak dia mainnya long game ya, tau nggak lu? Tipe sahabat. Investment ya? Enggak, jadi cewek. Invited to the girls sleepover. Iya, punya teman cowok, tapi yang kayak kesannya nggak ada taringnya, tapi sebenarnya dia ngincer cewek lu. Iya. Gak ada tuh, banyak tuh. Ya gue gak ada masalah sih, tapi gue tahu aja lu kalau lu pengen cewek. Jadi kayak misalnya kalau mungkin spin the wheel tadi, misalnya gue punya cewek terus dia ceritanya bukan ke gue, mungkin sama apapun orang lain selain gue jealous. Gue jealous banget. Emang ini sih, emang agak aneh. Ya masing-masing ya. Tapi kalau emang ininya, gue semua ini sih, semua orang yang dia kayak jadiin apa ya? Mungkin kayak dia cerita sama orang lain, mungkin sama temen ceweknya, tapi nggak cerita ke gue. Nah, kalau Sama ceweknya juga? Iya, mungkin dia nggak cerita dulu ke gue maksudnya, tapi dia kayak, oh, lu iya, pengennya semuanya ke lu dulu baru Iya, ke orang lain. iya, Lu iya. nomor satu gitu. nomor satu ya. Gue kayak semua orang. Tapi apalagi itu dia bukan punya bestie jealous cowok ya. sih, menurut Hah? gue bukan jealous itu. Kayak lu pengen lebih involve ke hidupnya aja. Ya maksudnya kan ada gue gitu loh. Iya, Kok lu iya. ke yang lain? Saya jujur, Tapi itu toxic ya, agak itu toxic toxic sih itu. Iya, gue juga. Gue ngomong ini juga nggak pernah sih. Ini on caps. Ini first time ya. Ini fresh ya. Fresh. Oke. Oke. Kalau kalian gimana guys? Kalau kalian, lu beri. Lu gimana, Vin? Oke. Apa? Kalau Ya, sama, pertanyaannya sama. Punya bestie cowok. Ya? cewek gue punya sih. Jadi kayak sebenarnya ya, maksudnya kayak pasti ada aja kayak kadang-kadang ya. Pasti ada aja kayak rasa Oke. gitu. Kayak ada rasa kayak Risih? bukan risih, bukan kayak ngerti gak sih lu kayak rasa apa? Iya. Ganjel? Ya ganjelnya ada apa sih? Cuman pada akhirnya kayak ya udahlah, mau gimana lagi gitu. Kayak pada akhirnya kan kalau emang temenan doang Iya, ya sebelum lu pacaran mungkin dia udah dia temenan. emang kayak gitu kan. Maksudnya kayak Nah, iya. gue ada rasa yang emang mungkin ya pada awalnya kayak anjir ini juga ya kayak Apa? ya enggak, maksudnya kayak Oke. anjing
cewek lu main sama cowok gitu misalkan. Oh, oke. Kayak ada apa ya kata-katanya, gue bingung dah kata-katanya. Iya. Kayak ada rasa apa sih namanya, kayak ganjel, bukan ganjel tapi apa ya? Kayak bukan sakit hati juga tapi apa ya? Kayak Bukan iri tapi. iya, ya mungkin gitulah. Pokoknya rasa itu mungkin ngerti lah lu. Kayak ada rasa yang agak ini kan. Cuman kayak pada akhirnya ya mau gimana lagi kalau emang dia mau temenan. Soalnya kalau pada akhirnya sekarang gua ya udah mau gimana ya, emang dia punya temen cowok. Kayak cewek gue sih kayak dijemput sama temennya sama cowok gitu. Dijemput pakai mobil berdua, gua ya udah mau gimana. Oke. Kalau gua ya maksudnya Pasrah berarti. bukan pasrah sih sebenarnya. Akhirnya ya kan emang dia punya kehidupan sendiri juga gitu. Maksudnya ya gue bukannya pengen gitu juga, enggak. Gua nggak pengen gitu juga. Cuman kayak ya udah, ya emang dia punya temen lain gitu, ya udah. Tapi pada akhirnya itu sama-sama lu harus ini sih, harus maksudnya kayak lu sama pasangan lu harus emang itu diobrolin kan. Kalau misalnya itu ya udah nggak apa-apa, kalau nggak boleh juga kan itu nanti kan bakal jadi keputusan bareng-bareng juga. Kalau nggak boleh, entah dia nggak dijemput berdua apa kayak gimana gitu. Maksudnya kayak ya udah aja. Kalau gue sih pada akhirnya ya udahlah. Tapi cewek lu tahu feeling lu yang ini? Pernah ngomong lu? Atau pertama kali juga di depan kamera? Gue pernah gak ya ngomong kayak gini ya? Di ini nggak? Di validate nggak? Kayak oh ya. Enggak sih, kayaknya gue nggak pernah ngomong. Cuman eksklusif guys. enggak sih, sebenarnya nggak eksklusif banget sih. Cuman kayak gak tau ya, gue juga lupa masalahnya, jujur udah lama kan gue pacaran. Gue udah agak lama ya. Jadi kayak udah lumayan banyak waktu yang berlalu ya. Jadi kayak gue kalau sekarang ya udah, gue cuma nanya kayak sama siapa, mau kemana, sama ini misalkan jalan ya udah. Cuman ya kalau misalkan awal-awalnya gue lupa juga, awal-awal tuh gue kayak gimana, gue juga lupa sih. Awal-awal gue apakah gue langsung menerima atau gue pada akhirnya gue awal-awalnya langsung ya udah aja, gue juga lupa sih. Kalau gimana Jan? Gue itu sih yang kayak tadi lu bilang, kalau dia udah temenan emang dari sebelum kita pacaran, itu gue oke. Karena emang ya udah berarti teman lama gitu kan. Kalau misalnya kita udah pacaran, tahu dia deket sama cowok, Iya sih itu. nah itu baru gue risih gitu. Iya. Pernah? Gak pernah. Kayak gini gak pernah ya? Lu pernah? Untungnya gak pernah. Kalau gue udah risih itu. Apa? Yang baru deket sama temen cowoknya baru-baru ini? Lupa gue. Mungkin dulu pernah, mungkin dulu pernah. Ya gak apa-apa sih asal ya ada batas. Tapi kalau udah pacaran terus dia tahu deket sama cowok, Itu kan susah, beda lah itu. Kalau kayak gitu. Itu gue ini sih, gue ketemu sih. Iya, ketemu siapa? Establish dominance dulu ya, misalnya kayak biar tahu dulu cowok. Iya, lebih ke kayak gitu aja sih. Iya. Kalau cara-cara menanggulanginya ya udah kita tunjukkan kalau kita itu ini gitu kan, pasti kayak gitu kan. Patriarki. Iya. Agak nggak nyambung, dia patriarki. Gak, tapi soalnya kalau gini-gini ada audiens yang apaan sih lu cowok toxic masculinity. Ya kan pendapat kita beda-beda. Ya, beda-beda. Ini ya, guys. Kita nggak kan, nyenggol siapa-siapa. Iya. Kita kayak ya udah kalau ini misalnya opini kita, Iya. ya kan? Perasaan kita sendiri. Imo ya. Kita anak-anak Cemiu ya. Ya kalau ada pendapat lain kan tinggal di komen. Betul guys, cewek-cewek gimana guys kalau dengar pendapat kita, apakah kita toxic masculinity? Atau enggak bisa Mungkin aja. kalau toxic masculinity kalau udah ngajak partai kali ya. Yang kayak udah. Oh, kalau gue mungkin ilfeel juga sih. Mungkin sama cerita-cerita yang kayak temen kita nganter temen cewek dia tapi punya cowok, ceweknya temen. Terus pas udah balik cowoknya cewek ini nge-WA si temen kita. Terus kayak itu gue tapi dengernya juga ya kurang sih, mungkin maksudnya yang kurang yang si cowoknya nge-WA. So kayak ya gue nggak tahu sih arahnya kemana, tapi gitu kali ya. Mungkin apakah gitu tadi gue maksud lo toxic masculinity itu ya. Mungkin kalau risih masih wajar kali ya, kalau risih masih wajar, yang kayak belum di Iya. namanya cowok Itu beda-beda sih sebenarnya. Ada yang kayak gitu, ada yang menunjukkan kayak gitu ya, ada aja sih pasti. Itu established dominance ya. Iya. Ada aja sih kayak gitu, dia biar orang tahu gitu, biar kayak lu jangan macem-macem lu ada gua gitu. Ada aja sih yang kayak gitu. Cuman kayak sekarang gua nggak kayak gitu sih, maksudnya nggak. Sekarang udah kayaknya udah. Iya, udah inilah. Ya udahlah gitu.
Oke, mau lanjut pertanyaan tentang cinta atau mau ganti topik? Boleh. Bebas kalau melanjutin, oke juga sih. Apa ya? Mau yang ini atau yang ini? Atau dua? Ya udah dua-duanya aja langsung. Oh, dua-duanya. Yang pertama dulu aja berarti ya. Oke. Mantan boleh jadi temen atau nggak boleh? Menurut lu gimana? Nih. Lu maunya Nih ya, gimana? gue iniin aja. Odi, pertanyaan pertama aja udah. Gue pernah masih. Oh iya, dia masih cerita ke mantan. Pernah. Waktu Enggak, gua- maksudnya mantan lu. Oh mantan gue masih sama mantan Lu gue. punya mantan. Oke. Itu Oh bukan cewek gue punya mantan. Oh, Dia enggak masih kali mantan. itu mantannya cewek lu kali. Maksudnya. Ya udah dua sisi dah, Oke, dua sisi kalau aja dua sisi. gue kalau udah mulai gue ngehargain sih, jadi gue udah mungkin gue cut off semua cewek. Bahkan temen-temen cewek gue mungkin gue bakal langsung gue cut kalau gue udah pacaran ya, dan gue nge-expect kalau misalnya gue punya pacar gue untuk begitu juga. oke. Jadi kalau misalnya dia masih keep kontak sama mantannya, itu gue putus. Nggak mau dibicarain dulu. Hah? Nggak mau dibicarain dulu. Ya Kalau kalau dia bakal jadiin itu bensin untuk putus. emang lu pengennya putus. Ya. Nggak mau tahu tuh putus ya. Nah, Oke. kayak gue posesif deh. Tapi dari jawaban lu semua, ya pasti itu udah jelas dari jawaban lu semua sih. Emang lu toksik Gue sih. posesif banget. Emang posesif sih. Iya. Jawaban lu jujur. Emang Iya, ini gue sih. posesif banget. Iya. Oke, kalau kalian. Ya udah lu Jan. Si Mantan boleh jadi temen atau enggak? Berarti ini mantan cewek gua, Iya. bukan mantan sendiri. mantan ceweknya sih kayaknya kalau gue Lebih ke pasangan lu lu. punya mantan mungkin temen lah, pasti temen, tapi masih keep kontak deh, masih. Nah ya kalau gue temen doang ya nggak apa-apa, maksudnya kayak nggak musuhan gitu Iya, lah. iya. Tapi kalau keep contact itu kan maksudnya buat apa gitu kan, maksudnya kan hubungan tuh ada waktunya lah, kalau udah selesai ya udah selesai gitu, ngapain lanjut lagi. Jadi kalau gue ya temen nggak apa-apa, tapi ya udah sekedar temen aja, nggak maksudnya nggak musuhan aja gitu, kayak ya udah oke aja, nggak usah minggu depan cabut yuk gini nah itu kan Jangan. nah, itu jangan Masalah sih. ya kalau gue gitu sih pandangan gue ya. Lu gimana Vin? Mantannya cewek gua jadi teman gitu kan, jadi temannya cewek gua kan. Gua gak tahu sih, gua berubah gua. Oke. Gua ada masanya gua kayak ya udahlah temenan aja. Misalkan nih ketemu sama mantannya dia gitu di suatu tempat gitu. Nggak sengaja atau disengaja? Nggak sengaja. Oh, oke. Terus gua kayak ya udah ngobrol aja, nggak apa-apa, orang rame-rame juga. Maksudnya kayak nggak usah yang terlalu kayak apa namanya, ya nggak apa-apa, maksud gua nggak bakal apa, ya udah ngobrol aja gitu. Gua ada suatu saat gua kayak gitu gua kayak gua nggak bakal cemburu, ya udah lu ngobrol aja, maksudnya kayak yang penting lu ngabarin aja udah bagus gitu, berarti kan lu inget gua gitu. Tapi ada masanya gua kayak anjing, gua juga posesif banget, ada masanya gua sih. Gua kayak lagi tiba-tiba gua kayak wah gua kepikiran banget tuh misalkan kayak gitu ada aja, maksudnya kayak anjing lu ya gitu, masih ada, maksudnya dalam pikiran ya, dalam pikiran tuh masih ada aja yang kayak gitu kadang-kadang. Cuman ya makanya itu gua nggak bisa ngejawab iya nggak apa-apa, tapi gua nggak bisa ngejawab nggak boleh juga. Jadi kayak gua kadang-kadang ya karena gua kadang-kadang gua mikir kayak siapa tahu emang ada manfaatnya gitu lu berteman sama mantan gitu, maksudnya kan nggak sepenuh, soalnya banyak juga kan yang emang orang bekerja dengan mantannya gitu, misalkan Iya. ada urusan bisnis atau apa gitu, kayak misalkan atau enggak rezeki dari situ kan gak ada yang tahu kan. Jadi kayak ya udah, maksudnya ya nggak usah intens, cuman kayak ya udah ya lu nggak usah jadi musuh juga gitu, kayak ya udah aja gitu. Tapi lu acknowledge ada prasangka buruk tadi yang kan, soalnya yang bikin berat pikiran kan kadang-kadang kita Prasangka buruk ya. Lu ada ini. Ya prasangka buruk kalau misalkan emang dia sengaja ketemu ya iya udah pasti itu kayak gitu. Kayak prasangka buruk kayak gitu-gitu. Cuman kalau yang ya itu kalau lu lagi masanya aja sih. Kadang-kadang tuh ada ada momennya, misalkan dalam suatu waktu tiba-tiba lu overthinking banget. Lu pernah ngerasain kayak gitu nggak? Kayak tiba-tiba Itu gua selalu nggak. iya, tiba-tiba tuh kayak suatu saat tuh kayak anjing dia ini
apa namanya maksudnya main gak di belakang gitu, itu kan pasti ada kan, maksudnya kayak ada main gak di belakang apa segala macam kayak gitu. Cuman balik lagi sih gue kayak aduh kayaknya terlalu ini banget dah, kayak kalau terlalu apakah itu akarnya insecure? Insecure iya sih. Yeah. Gue kadang-kadang iya. Gue sih itu mikirnya kayak apa? Gue juga banyak sih gue insecure kayak gitu. Gue kadang-kadang gue mikir gue insecure ya. anjir gue kayak gini-gini aja. Maksudnya bukan orang yang maksudnya gini-gini aja gitu, kayak gue kalah dah kalau dibandingin kayak gitu itu. Ngerti gak sih lu? Jadi ada perasaan kayak gue kalau dibandingin kalah dah. Kalau misalkan gue ini kalau dari segini kayaknya dia menang nih. Jadi gue ngeri juga gitu, ada perasaan insecure dan gue ya insecure lah pokoknya perasaan kayak gitu ada aja gue kayak gitu. Sama lagi kayak lu gimana Jan? Apa? Ngerasa insecure gitu. Apakah itu akar insecure? Iya sih. Yang kita ceritain. Menurut gue sih ya akar insecure gitu. Tapi kalau gue nggak mikir gitu sih. Karena mungkin karena apa ya? Trust gitu kan, gue juga percaya sama pasangan gue ya kan. Terus yang kedua gue juga apa ya? Ya mungkin karena trust lagi itu juga gue udah ngerasa betul. Fondasinya trust ya. Iya, jadi pacar gue ngerasa tuh kalau pacar gue ya udah sama gue aja, dia nggak bakal macam-macam sama orang lain gitu kan. Soalnya itu yang gue dapet dari pasangan gue. Itu jadi mungkin karena itu juga gue nggak mikir insecure gitu sih kalau ada orang lain. Itu benar sih. Gue ada beberapa waktu gue tuh bener-bener percaya banget sih sama cewek gue. Maksud gue itu kenapa gue bisa kayak misalnya dia ngomong dia ketemu mantannya apa segala macam, gue kayak udah ngobrol aja karena gue nggak tahu kenapa gue percaya banget gitu. Jadi gue bukannya kayak gue nggak mau ngatur, gue nggak mau bukannya gue kayak apa namanya ngebebasin banget karena gue nggak peduli gitu. Tapi gue tuh bener-bener kayak karena gue percaya banget sama dia nggak bakal ngapain gitu. Tapi sering gitu ya, sering karena kita percaya banget jadi dibebasin apa aja, dipikirnya kita nggak peduli. Nah itu banyak kayak gitu, banyak kayak gitu. Kemarin nggak kayak gini gitu. Padahal sebenarnya kemarin tuh kayak gimana karena kita lagi nggak insecure, abis itu kita juga percaya banget nih sama dia gak bakal macam-macam gitu. Ya kadang-kadang gitu sih. Ya gitulah. Mau next question atau mau spin dulu lagi? Next question apa? Menikah karena cinta atau karena cocok? Mana yang lebih penting menurut lo? Oke, gue jawab aja. Cocok gue. Karena? Cocok tuh apa ya berarti variabelnya? Karena gue nggak tahu sih, ini agak rancu sih pertanyaannya menurut gue. Jadi kayak ya kalau menurut gue bingung sih cinta tuh maksudnya apa gitu. Maksudnya kayak gue kadang-kadang kayak gue bingung sih artinya cinta tuh kayak gimana. Coba artinya tuh maksudnya gimana? Cinta tuh kayak gimana? Gue kayak anjing ini obrolan apa sih kayak gini. Kayak agak ini sih agak janggal sih obrolan. Cuman kita cuman gue kayak bingung gitu loh. Ngerti gak sih lu kayak? Gue bingung dah. Maksudnya kayak perasaan cinta tuh kayak gimana gak sih? Maksudnya kayak gue bingung aja. Maksud gue kayak sayang, cocok gitu kan. Maksudnya kalau gue menyayangi orang gitu. Nggak tahu ya, gue juga bingung dah, gue takut salah. Gini. Nggak jadi. Gini. Kalau cocok, misalnya tuh kayak gue punya pacar, iya kalau. Tapi interestnya kita beda semua. Bisa aja beda semua, cuman gue tetap pacaran sama dia. Itu cocok. Itu nggak cocok berarti kan? Oh iya, kalau cocok gue ngerti. Kalau yang cintanya gue. Kalau cinta kebalikannya berarti, misalnya walaupun semuanya nggak ada yang sama, tapi gue masih sama dia. Tuh sama sayang gak sih? Maksudnya enggak ya? Beda ya? Ya semacam sayang lah, maksudnya kayak gue masih pacaran sama dia walaupun gak ada yang cocok, gak ada interest kita yang sama semua. Gue suka A, dia suka B. Bingung lagi gue. Tapi kalau gue ini sih gue gak beda sih sebenarnya. Maksudnya gue nggak yang semuanya sama gitu, banyak yang bedanya sih. Berarti itu apa? Di cinta. Berarti cinta ya? Berarti cinta itu. Nggak tahu. Jujur gue bingung sama jawaban gue sendiri ya. Kayak maksudnya karena ini gue belum. Emang cinta tuh artinya banyak sih ya. Iya, jadi kayak gue nggak secara jelas. Tapi ya dua-duanya lah. Kalau gue dua-duanya. Ya karena gue bingung tuh. Maksudnya cinta tuh kayak literally
ininya tuh apa gitu. Define love. Cinta tuh mungkin kalau gue mungkin yang paling cinta paling bener ibu kita ke kita ya mungkin ya. Kalau gue jadiin benchmark ya. Kan soalnya mau apapun kita bagaimanapun, mau kita durhaka, mau kita ini, pasti mak kita mungkin cinta kayak gitu, yang kayak unconditional, yang apa? Yang mungkin ceweknya kalau dalam konteks pacaran mungkin yang udah nggak fix tapi lu masih terusin. Ya. Habis technical break tadi kita sampai mana? Unconditional love. Oke, bedanya cinta sama cocok. Ya. Gue kalau cinta tuh ini kita kayak anak imo banget ya. Cinta menurut gue agak janggal ya. Iya. Emang susah sih nge-define cinta. Tapi lucu sih. Kalau gue, ya mungkin dengan benchmark. Kalau gue rasa sih nyokap ya. Kalau kita mau lihat cinta tuh gimana. Nah, makanya nemu cewek yang kayak gitu nggak mungkin cinta kayak nyokap sih. Pasti kan cewek beda skala cintanya. Soalnya kayak cewek kan pasti, oke, lu mulai berantakan, lu mungkin income lu lebih kecil, oke, mungkin lu kurang ini secara fisik, cewek cabut. Mungkin itu bukan cinta. Sebenarnya kan kalau nyokap kan mau kita gimana pun cinta. Terima padanya. Iya, jadi mungkin kalau karena cinta tuh lu ketemu seperti itu kali, yang unconditional. Oh, jadi kalau ketemu pasangan yang terima apa adanya gitu. Oh, tapi kayak dalam konteks pertanyaannya, ini lu mau nikah, mau gue nggak fix, ini kali ya, ini mungkin gue kasih skenario. Oke nih, gue nggak ada pemasukan, gue hancur, gue candu narkoba, gue buronan, tapi lu nikah sama gue. Nah itu mungkin yang didebatin kalau gue liat di sosmed ya, ini yang nikah karena cinta nih, gini-gini nih, nanti si ceweknya susah. Jadi tapi gue pengen gitu sih, tapi ya lagi namanya hidup nggak bisa kayak gitu. Jadi pada akhir hari semua pernikahan pasti cocok dalam artian ya gue belak-belakan aja finansial. Jadi lu kelihatan dalam faktor finansial. Iya, cocoknya ya, makanya ya kan lu nggak nyambung nggak ini, tapi kan lu bilang semua pernikahan pada akhirnya cocok, Yan, barusan lu ngomong gitu. Banyakan. Iya, kan banyak juga orang setelah itu misalnya divorce. Oh iya, ya juga sih. Dia tuh. Berarti belum tentu cocok. Makanya mereka divorce. Iya. Gua nggak tahu lanjutannya apa lagi. Iya. Tapi kalau menurut lu gimana? Cinta tuh gimana? Gue juga bingung lagi penjelasan cinta apa ya. Nah itu. Apa kita spin wheel terakhir? Oke. Tapi itu seru sih, kan? Kayak kita bingung aja jawabannya tuh, semuanya bingung aja, gue juga tahu. Tapi itu lucu sih. Ini kita Google ya. Apa arti cinta? Pasti awal dari nyokap mungkin, kayak cinta pertama, mungkin bukan cinta pertama, kayak cara lu ngerasa cinta yang beneran cinta. Di Google aja dibilangnya emosi kompleks. Berarti emang susah. Emang susah ya. Kita aja kayak ngobrol ini kita susah, itu kita bingung. Lebih ke perasaan kali ya? Iya. Perasaan. Berarti oke. Tapi menurut lu disayang sama cinta sama? Guess enggak deh. Enggak kan? Jadi perasaan cinta tuh apa? Sayang tuh iya. Nggak tau lagi gue, gila. Ini gue baru nyadar nih, udah jarang kepikiran yang gini-gini. Tolong di komen arti cinta. Tolong di komen guys, menurut kalian cinta itu gimana? Jadi kita nggak bisa menjawab pertanyaan spin the wheel-nya. Berarti dengan fakta itu yang kita setuju, makin kesini berarti kita makin jarang ketemu orang yang beneran cinta gak sih? Ya gak sih? Kayak misalnya nih kita makin overtime, kita makin jadi nih secara karir. Oke. Berarti ini kan cewek-cewek yang mau sama kita jadi belum tentu pure mau kita karena kita anjir. Oh, ngerti. Ya, mungkin karena kita udah at some level, dia baru ada show affection, baru show. Mungkin itu kali ya cocok. Ya, tergantung cocok. sih, balik lagi. Makanya gue ininya mungkin finansial, krusial pembedanya. Cocok dan cinta ya. Soalnya kan gue sering kok liat di reels kayak bercanda-bercanda, nikah karena cinta, nikah karena cinta. Tapi rumahnya udah hancur.
Suka bercanda gitu biasanya. Itu masih sih, gue nggak tahu ya. Kalau itu mungkin gue nggak tahu karena gue bukan pakarnya, jadi gue kadang-kadang bingung gitu. Iya anjir. Karena makin kesini gue kayak udah nggak pernah ngomongin yang kayak gini Iya sih. anjir, Jadi kayak udah gak pernah dipikir. Kayak gue ngomong Umur 25 kata, ini mikirnya udah kemana-mana. Iya, ngomong kata itu kayaknya udah kayak agak janggal aja gue kalau ngomong kata itu ya kayak. Iya, gue aja nulis pertanyaan sendiri gue nggak ngerti. Iya, gue kayak agak bingung sih gue. Iya juga Apakah ya. kita udah mulai Soalnya kita mati udah rasa? bukan mati rasa sih sebenarnya, kita Maksudnya bukan mati kayak rasa tapi kayak Nggak ya terlalu udah mikirin. gak ada realita, maksudnya kayak bukan orang yang, kan ada orang yang misalkan dia sampai tua pun, misalkan kayak Habibie Ainun deh gitu. Dia sampai tua tuh dia kan define love kayak ya mereka punya definisi masing-masing gitu, kayak emang udah apa namanya? Di maksudnya sampai akhir hayatnya tuh dia masih menunjukkan ke orang-orang ini tuh cinta sejati kayak gitu-gitu, ngerti gak sih lu? iya bener ya tuh. Nah, kan ada juga orang yang udah tua yang kayak gitu. Tapi kita yang masih muda, kita nggak ke arah sana gitu. Kita nggak terlalu mengerti, kita nggak terlalu mendefinisikan artinya itu gitu. Jadi kayak menurut gua emang beda-beda aja sih. Ada orang yang emang dia mengerti banget arti dari kata itu. Kalau kita ya udah kita jalani sesuai dengan ini aja sih, sesuai dengan keyakinan kita gitu, yang emang caranya sama-sama ngasih affection, ngasih ngasih perhatian kayak gitu loh. Kalau menurut gua gitu sih. Oke. Gila, banyak banget obrolan hari ini ya guys, yang topik-topik yang kita nggak pernah ngobrolin ya. Bahkan malah pas di kamera baru muncul. Jadi jangan lupa like, subscribe, komen, dan lupa mau apapun lu, komen horor, komen cinta boleh banget lu nge-share. Lu lagi struggling di relationship, mungkin tanya, kita kan ahli-ahli, mungkin yang lagi PDKT, yang lagi putus, yang lagi ini, share aja nanti kita tanggepin langsung real time di green screen. Pro pakar cinta ini. Thank you.